Wes recording. Wis record. Ayo, nah, Udah share screen kah? gak perkenalan dhisik ta, baru share Oh screen. yes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ening Praja dengan 3 digit PIN terakhir 229. Di video ini, saya dan teman-teman dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penyuntingan kami dari artikel yang kami pilih. Penyuntingan ini kami lakukan secara manual atau mekanis. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Intan Faladiba dengan 3 digit NIM terakhir 170. Baik, saya Cantika Prinanadi Putri dengan digit NIM terakhir 172. Saya Nabila Husnia Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 193. Saya Reva Putri Agita dengan 3 digit NIM terakhir 200. Perkenalkan, nama saya Dwi Nafiana Fitri dengan NIM digit terakhir 205. Saya Alzahra Dirofa Kesmaning Putri dengan 3 digit NIM terakhir 215. Dan saya Ratna Dewi Puspita dengan 3 digit NIM terakhir 227. Baik, langsung saja ke artikel yang pertama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Ratna. Baik, untuk yang pertama boleh di-share screen dulu Mbak Zahra, artikel yang pertama. Baik, yang pertama ini kita memilih artikel dari novel Syahrizal Akbar dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya yang berjudul Kesalahan Berbahasa Tulis Anak Disleksia Studi Kasus pada R. Nah, di dalam artikel ini kami menemukan beberapa kesalahan sekitar 40, namun kami tidak menjelaskan semuanya untuk mempersingkat waktu, hanya beberapa saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk memaparkan kesalahannya. Silakan Mbak Zara. Ya baik, untuk selanjutnya kita beralih ke pendahuluan. Mungkin bisa ditampilkan tabelnya. Oh iya, sebentar. Nah, di pendahuluan ini saya menemukan beberapa kesalahan, di antara lain yaitu yang pertama, pendapatan yang sama dikemukakan oleh Cair 2014-47, bahasa adalah suatu alat komunikasi serta interaksi dengan sesama. Pembetulannya yaitu pendapatan yang sama dikemukakan oleh Cair 2014-47 dengan tanda titik 2 sebagai kutipan langsung menyesuaikan dengan Puebi. Yang kedua, ketika kita menginginkan menggunakan suatu bahasa, maka haruslah mempelajari beberapa kemampuan berbahasa terlebih dahulu. Pembetulannya yaitu ketika kita ingin menggunakan suatu bahasa, maka haruslah mempelajari beberapa kemampuan berbahasa terlebih dahulu. Penjelasannya yaitu karena kata mempelajari bentuk yang baku daripada mempelajari. Yang ketiga, kemampuan berbahasa pada umumnya dibagi menjadi 4.
yaitu menyimak, berbicara, membaca, serta menulis. Pembetulannya sebelum kata yaitu perlu koma sesuai dengan kaidah kalimat kompleks. Baik, selanjutnya ada di hasil penelitian. Mungkin bisa ditampilkan tabel pengerjaannya, Mbak Zara. Selanjutnya, pada hasil penelitian saya menemukan beberapa kesalahan yang nomor 17. Bisa di-scroll nomor 17. Di nomor 17 terdapat kalimat dengan frekuensi kemunculan yang sama sebanyak 1 kali 8%. Lalu pembenarannya dengan frekuensi kemunculan yang sebanyak 1 kali atau 8%. Jadi penjelasannya terdapat kesalahan ketik pada kata frekuensi. Kata yang benar adalah frekuensi. Lalu nomor 19. Pembalikan kata ditemukan satu kesalahan yang R lakukan pada penulisan saat ia mengikuti pembelajaran di kelas. Pembetulannya yaitu pembalikan kata ditemukan sebanyak satu kesalahan yang dilakukan oleh R pada penulisan saat ia mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi mengubah satu kesalahan yang R lakukan menjadi satu kesalahan yang dilakukan oleh R ini untuk memperjelas subjek dan memperbaiki struktur kalimat. Selanjutnya ada di nomor 22. Pada kesalahan penggantian huruf, kemunculan yang sama sebanyak 1 kali atau 7%. Pada kesalahan penggantian huruf, pembetulannya pada kesalahan penggantian huruf, koma, kemunculan yang sama terjadi sebanyak 1 kali atau 7%. Untuk penjelasannya, menambahkan kata terjadi untuk memperjelas kalimat dan menambahkan koma untuk memisahkan klausa. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Reva, silakan. Selanjutnya di nomor 25 terdapat kesalahan, yaitu kesalahan menulis pada anak disleksia pada kasus R. Untuk pembetulannya yaitu kesalahan menulis pada anak disleksia dalam kasus R. Jadi penjelasannya mengganti pada kasus menjadi dalam kasus membuatnya lebih enak dibaca. Istilah yang selanjutnya yaitu nomor 26. Kesalahan yang ditemukan yaitu meliputi kesalahan penulisan yang terjadi pada buku catatan dan teks pesan sosial media R. Pembetulannya yaitu meliputi kesalahan penulisan yang terjadi pada buku catatan dan teks pesan media sosial R. Jadi untuk penjelasannya yaitu istilah yang baku adalah media sosial, bukan sosial media. Yang selanjutnya yaitu pada nomor 28, kesalahan yang ditemukan yaitu huruf yang paling banyak salah yaitu huruf Y sebanyak 7 kesalahan 18% dan huruf H sebanyak 5 kesalahan 13%. Pembetulannya yaitu huruf yang paling banyak salah yaitu huruf Y sebanyak 7 kesalahan 18% dan huruf H sebanyak 5 kesalahan 13%. Penjelasannya yaitu
kata huruf tidak pernah ditulis kapital karena berada di tengah kalimat dan bukan nama sendiri. Baik, selanjutnya di nomor 38, kesalahan yang ditemukan adalah penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kualitatif yang berbentuk analisis bahasa tulis. Dan pembetulannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kualitatif yang menganalisis bahasa tulis. Penjelasannya, kalimat kurang efisien penggunaan berbentuk analisis diubah agar lebih cepat dan efektif. Yang selanjutnya, nomor 39, kesalahan yang ditemukan ialah dilakukan pembagian kesalahan sesuai dengan kesalahan yang tertera pada buku catatan dan teks pesan media sosial. Pembetulannya, dilakukan pembagian kesalahan sesuai dengan jenis kesalahan yang terdapat pada buku catatan dan teks pesan media sosial. Penjelasannya, kata sesuai adalah salah ketik dari sesuai, perlu juga perbaikan pada struktur kalimat agar lebih jelas dan logis. Yang terakhir, nomor 40, kesalahan yang ditemukan adalah sasaran objek dalam penelitian ini adalah kesalahan bahasa tulis atau penulisan yang terjadi pada dua sumber data tersebut. Dan pembetulannya, objek dalam penelitian ini adalah kesalahan bahasa tulis yang terjadi pada dua sumber data tersebut. Penjelasannya, penggunaan frasa sasaran objek redundan, cukup menggunakan objek penelitian. Untuk artikel yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tiara. Silakan. Artikel kedua berjudul Hegemoni dalam novel Majnun karya Anton Kurnia dalam kajian hegemoni Antonio Gramsci. Untuk artikel ini milik Ilvin Nadir Alamsyah dan Yermia Nugroho Agung Wibowo, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Negeri Surabaya. Baik, dari artikel yang kedua ini kami juga menemukan beberapa kesalahan. Antara lain, boleh di-share screen tabelnya. Kesalahan pertama yang saya temukan ialah ada di paragraf karya sastra tidak lahir dari kekosongan, ia lahir dari tanah yang tandus yang belum tertanami. Ia berada di wilayah budaya atau wilayah sosial di mana manusia telah membangun nilai dan konstruksi sosial yang melahirkan suatu kebudayaan dan peradaban. Saya menggarisbawahi kesalahannya di kalimat berada di wilayah budaya. Jadi untuk pembetulannya ialah seperti yang ada di tabel. Kata di dengan kata wilayah seharusnya ditulis secara terpisah. Penjelasannya mengapa demikian? Karena penulisan kata depan di harus dipisah dari kata yang mengikutinya karena menunjukkan tempat. Lalu untuk kesalahan yang kedua, sosiologi sastra seringkali didefinisikan sebagai
salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Sesuai dengan namanya, sebenarnya konsep sosiologi sastra adalah wujud interdisiplin. Kesalahannya yang sudah saya garis bawahi di sini ialah berada di kata interdisiplin. Pembetulannya ialah di kata interdisiplin seharusnya digabung, tidak dipisah. Untuk kesalahan yang ketiga yang saya temukan, sosiologi sastra memahami fenomena-fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek sosial. Sosiologi dan sastra memiliki objek kajian yang sama, yakni manusia dalam masyarakat. Yang saya garis bawahi kesalahannya ialah supaya kalimatnya lebih efektif dan tidak berbelit-belit, untuk pembetulannya adalah di kalimat objek kajian yang sama, yaitu manusia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan yang keempat, konsep hegemoni seharusnya. Sebentar. Konsep hegemoni seharusnya untuk kesalahan yang dilakukan yaitu pada kalimat di artikel di halaman 7, yakni konsep hegemoni seharusnya memperhatikan kecenderungan kelompok-kelompok yang terhegemoni. Selanjutnya ada pembetulannya, yakni konsep hegemoni seharusnya memperhatikan kondisi kelompok-kelompok yang terhegemoni. Alasannya adalah penggunaan kata kecenderungan dalam kalimat konsep hegemoni seharusnya memperhatikan kecenderungan kelompok-kelompok yang terhegemoni. Kurang tepat karena kata tersebut merujuk pada arah atau kemungkinan perilaku, bukan pada situasi nyata yang dialami kelompok terhegemoni. Dalam konteks teori hegemoni Antonio Gramsci, yang menjadi perhatian utama justru adalah kondisi konkret, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Dari kelompok-kelompok yang terhegemoni, karena dari kondisi inilah muncul kesadaran kelas dan bentuk-bentuk penerimaan terhadap dominasi. Oleh karena itu, kata yang lebih tepat digunakan dalam kalimat tersebut adalah kondisi. Karena mencerminkan realitas objektif yang relevan dengan analisis struktural dan ideologis yang ditawarkan Gramsci dalam memahami proses hegemoni. Selanjutnya ada kalimat teraket ini memang mengajarkan pertanda orang akan mati yang terdapat pada halaman 7 dalam artikel. Kemudian pembetulannya adalah teraket ini mengajarkan tanda-tanda menjelang kematian. Jadi alasannya adalah penulisan kalimat teraket ini memang mengajarkan pertanda orang akan mati kurang efektif karena penggunaan kata pertanda orang akan mati terdengar tidak ilmiah dan cenderung tidak padu. Kalimat tersebut sebaiknya diubah menjadi teraket ini mengajarkan pertanda orang akan mati. Teraket ini mengajarkan tanda-tanda menjelang kematian karena lebih ringkas, padat, dan sesuai dengan gaya bahasa akademik. Selain itu, frasa tanda-tanda menjelang kematian memiliki makna yang lebih jelas dan dapat diterima dalam konteks tulisan ilmiah maupun spiritual, tanpa mengurangi maksud kalimat aslinya. Yang terakhir ada kalimat telah mengalami hegemoni oleh kelas atas yang terdapat pada halaman 7 juga. Kemudian pembetulannya adalah telah mengalami hegemoni dari kelas atas. Penggunaan kata depan oleh
dalam kalimat telah mengalami hegemoni oleh kelas atas tidak tepat karena kata hegemoni bukan verba pasif yang membutuhkan agen pelaku yang disebutkan setelah kata depan oleh. Dalam konteks ini hegemoni lebih tepat dihubungkan dengan kata depan dari karena hegemoni berfungsi sebagai fenomena yang berasal atau dilakukan oleh kelompok tertentu, dalam hal ini kelas atas. Kalimat yang benar adalah telah mengalami hegemoni dari kelas atas karena dari menunjukkan asal atau sumber dari hegemoni tersebut, yaitu kelas atas yang lebih tepat menggambarkan hubungan antara objek yang telah terhegemoni, subjek yang mengalami hegemoni, dan agen yang melakukannya. Dengan demikian, penggunaan dari memberikan makna yang lebih jelas dan sesuai dengan struktur hubungan antara subjek dan objek dalam konteks ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada artikel halaman 8 ada kata proses yang dilakukan oleh Magalhaes adalah melalui kesepakatan pandangan-pandangan yang bersifat persuasif, gagasan, bukan kekerasan. Nah, di sini pembetulannya adalah proses yang dilakukan Magalhaes adalah melalui kesepakatan pandangan yang bersifat persuasif, gagasan, bukan kekerasan. Nah, penjelasannya, kata oleh bisa dihilangkan karena subjek pelaku sudah jelas Magalhaes. Selain itu, kata pandangan-pandangan cukup menjadi pandangan saja agar tidak terlalu berlebihan. Setelah itu, pada halaman 9, saya menemukan kata data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Bandung pedesaan mempercayai akan penggunaan nama sebagai hal keramat. Nah, pembetulannya, data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Bandung pedesaan mempercayai akan penggunaan nama sebagai hal yang sakral. Kata penggunaan salah ketik, seharusnya penggunaan double G dan di situ G-nya cuma ada satu. Nah, kata keramat bisa diganti dengan kata sakral agar lebih akademis dan sesuai dengan bahasa ilmiah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya pada kesalahan pada halaman 11 yaitu dia hanya diperbolehkan memakan kacang-kacangan. Nah, ini pembetulannya dia hanya diperbolehkan makan kacang-kacangan. Nah, jadi penjelasannya kata memakan dalam konteks ini terasa canggung dan tidak sesuai dengan norma bahasa Indonesia baku. Kata kerja makan sudah cukup dan lebih lazim digunakan dalam deskripsi naratif. Lalu kesalahan yang selanjutnya dalam hal ini rohaniawan. Nah, pembetulannya dalam hal ini rohaniawan. Jadi penjelasannya istilah rohaniawan adalah kata benda umum, bukan nama jabatan resmi atau nama diri, sehingga tidak perlu diawali huruf kapital. Nah, penulisan huruf kapital di sini tidak sesuai dengan ejaan. Lalu yang selanjutnya kata telah menikmati masa tua dengan beribadah kepada Tuhan YME. Nah, pembetulannya telah mengisi masa tuanya dengan berdalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi penjelasannya yaitu singkatan YME kurang layak dan dalam teks ilmiah atau sastra, dan sebaiknya ditulis lengkap menjadi Tuhan Yang Maha Esa. Kesalahan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari artikel yang pada halaman 14, yaitu pada 1923 terjadi aksi mogok massal 8.000 buruh kereta api di seluruh Pulau Jawa, yang antara lain dipelopori oleh Samaun, pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI). Nah, pembetulannya yaitu Pulau Jawa, yaitu penjelasannya kata pulau dalam Pulau Jawa seharusnya diawali huruf kapital karena merupakan bagian dari nama geografis. Selanjutnya, dari paragraf kedua ditemukan praktik hegemoni general yang dilakukan oleh Eyang Putri Mariam
Sastroprawiro. Beliau adalah nenek dari Yusuf Bratalegawa dalam novel Majnun karya Anton Kurnia. Nah, pembetulannya yaitu penjelasannya, nama Bratalegawa ini seharusnya diawali huruf kapital karena merupakan nama orang. Yang terakhir, pada paragraf konon Nero Kaisar Romawi yang terkenal bengis itu pun menyukai es krim. Dia kerap memerintahkan anak buahnya membawakan es dari pegunungan untuk disajikan bersama campuran irisan buah-buahan di atasnya sebagai tepi air. Nah, ini penjelasannya yaitu kata buah-buahan diperbaiki menjadi buah-buahan yaitu ditambahi dengan kata penghubung sesuai kaidah penulisan kata ulang. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.